Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. La nabiyya ba'da wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala karunia, limpahan, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah dunia akhirat, zahir dan batin. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atasnya kalimahnya dalam mengkalamkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para hadirin dan hadirat, muslimin wal muslimat dimanapun berada, jamaah semuanya rahimakumullah. InsyaAllah bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Marilah kita sama-sama bertolabul ilmi dalam YouTube kesayangan kita, YouTube Buya Pasaman Timur, dalam makom Majelis Dzikir Ma'rifatullah Jakarta, yang insya Allah selalu kita bersama-sama berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Hadirin dan hadirat jamaah rahimakumullah. Hakikat yang dituju di dalam Islam ini adalah tauhid ilahiyah. Yang mana tauhid ilahiyah ini adalah seseorang bertauhid dirinya kepada Allah. Kalau kita ingin bertauhid diri kepada Allah, ini jangan salah memaknai dari maksud dan kata tauhid tadi. Mendekatkan diri kepada Allah itu ada dengan jalannya, tariqatul ilallah. Ada jalan yang membawa, yang hak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Banyak sebagian mungkin umat Islam berbuat amaliyah sebanyak-banyaknya untuk dekat dengan Allah. Usaha secara zahiriyah memang dilakukan dengan amaliyah, karena dilakukan dengan zahiriyah. Tetapi kalau kita melakukan dengan makom ibadah, pelaksanaannya pasti dengan ilmu, tentunya dengan belajar dan mempelajari hakikat daripada pendekatan diri kepada Allah tersebut. Tapi dilihat dari sisi ilmu, pendekatan diri itu ini akan kembali kepada pemahaman. Nah, ini ada tingkatannya jamaah hadirin. Nah, kalau tingkatannya ilmu, yang dituntut pemahaman.
Nah, yang tadi pertama, kalau kita dalam meningkatkan tauhid ketuhanan diri kita, kalau dilihat, saya ulangi, dari sisi syariat, dia berupaya dengan amaliyah. Kalau dengan amaliyah, dia berupaya dengan ibadah. Nah, kalau pendekatan dengan ibadah, dia berupaya dengan ilmu. Kalau pendekatan ini dengan ilmu, maka berupayalah dengan pemahaman. Nah, kalau kita berupaya dengan pemahaman, maka kembali kepada tingkat kerahasiaan yang bersifat kedudukan. Apa yang dimaksud kerahasiaan dan kedudukan? Artinya diberikan peluang untuk umat itu berprasangka kepada Tuhannya. Diberikan kesempatan kepada seorang umat berprasangka kepada Tuhannya. Aku dalam prasangka umatku. Tetapi prasangka seperti apa? Prasangka bukan menduga, bukan mengira-ngira, ya, bukan menduga-duga atau mengkira-kira. Bukan itu yang dimaksud oleh prasangka, tetapi wal darajatun fil arasun al qudrat, berprasangka di dalam kedudukan, kekuatan, pemahaman kodrat Allah di dalam diri kita. Untuk menuju pemahaman tadi, tentunya kita tidak lepas dari kepada dua sifat, yaitu rasa dan perhatian kita. Rasa dan perhatian kita, inilah yang membuat kita menetapkan suatu kesimpulan di diri kita. Bagi barang siapa yang hanya di dalam hakikat Allah, dia memiliki dua prasangka. Pertama, dia mencari-cari rasa. Yang kedua, dia ingin melihat sesuatu. Inilah penyebab kegagalan daripada sebuah niat. Kenapa? Kedua-dua niat tadi, ingin melihat dan merasakan tadi, ini bersifat takbur yang paling tinggi. Kenapa? Karena derajat Allah itu tidaklah bisa ditatap semulia apapun derajat manusia. Inilah sifat gaib bagi Allah, sifat tak terhingga. Dan barang siapa yang hanya mengamalkan ilmu kepada Allah dengan mencari rasa, sesungguhnya rasa itu adalah sir usir, yaitu rahasia. Dua perkara tadi hanya bisa apabila hati dan rukun syarat daripada kodrat Allah pada diri kita telah memenuhi syarat. Secara hakikat sudah memenuhi syarat, secara kodrat sudah memenuhi syarat, secara sifat juga sudah memenuhi syarat. Tapi kalau hati nuranimu berperasaan bukan berprasangka, ini akan memudahkan untuk pendekatan diri kepada Allah. Untuk apa di akhir-akhir ini ada umat mencari Tuhan dengan alasan akhir zaman karena takut mati? Bukankah selama ini yang kamu nikmati itu adalah kodratnya Allah? Melihat itu kodratnya Allah, berkata kodratnya Allah, mendengar kodratnya Allah.
Dan di mana kesadaran keumatanmu di dalam memahami kodratnya Allah selama ini? Merasa memakai kodrat juga tidak. Merasa memiliki mungkin iya. Dan malah ada yang mengatakan jati diri atau diri yang sejati. Maka kita kembali kepada marwah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa sesuatu yang Allah tidak ridho berarti Allah melihat sesuatu yang batil? Bagaimanapun kodrat Allah itu ada memang di dalam diri, atau diri itu kodratnya Allah, zat semata, tapi hatimu tidak menjadikan Allah itu Tuhan, tidak menjadikan kerangkamu adalah maujudnya, tidak menjadikan sifat-sifatnya adalah alat bertajali, tidak menjadikan marwah maujud Allah adalah dirimu. Persyaratan-persyaratan itulah yang membuat Allah tidak menghampiri amalanmu. Tetapi sebaliknya, kalau titianmu kepada Allah sudah memenuhi syarat, artinya titian batin, maka kamu harus menghimpun kodrat dalam wujud batin semata. Apa yang dikatakan wujud batin semata? Wujud yang bisa ditatap dengan mata, batin yang terlihat. Jauh lebih tinggi kesadaran yang dituntut ke dalam hatimu dalam pemahaman penggalian tajabur atau tajazus diri. Diangkat martabat ketuhanan dalam kodrat dirimu. Sejauh mana kamu bisa menerima perubahan itu? Ingat, la ka'ufun illallah. Jangan kaget dan terkejut kalau kamu mengkaji dalam kodrat yang satu terjadi 7/7 perubahan peningkatan derajat. Kalau kita belum mampu menerima perubahan itu, belum ikhlas, maka dikatakan masa kesempurnaan itu belum sampai kepadamu. Menjaga adab kepada Allah, berilmu kepada Allah, itu adalah adab. Adab antara ketuhanan dan keumatan diri. Kalau hidupmu selalu tanpa adab kepada Allah, putus rasa bukan sambung rasa, tambah mempersulit dari perjalanan ketuhananmu. Hadirin yang dirahmati Allah rahimakumullah. Adakah kamu terpikir dikala kamu bangun di pagi hari, kamu berterima kasih kepada Allah? Ada kamu berpikir kamu tidur dalam pelukan Allah? Adakah kamu berpikir bahwasanya sambung rasamu 24 jam itu tidak terjadi? Di mana kamu berprasangka kepada Allah? Kalau kamu tidak bisa memahami kodrat-kodrat keumatan, kodrat ketuhanan, kodrat keinsanan Allah dalam dirimu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Inilah apa makna daripada sebuah prasangka di dalam dirimu. Apa yang dikatakan Allah berprasangka ke dalam dirimu?
maka ketahuilah prasangka itu adalah kedudukan. Allah telah siapkan kodrat-kodratnya yang akan bertajalli dalam keumatan dirinya. Dikala hadapan duniamu tinggi dengan akalmu, Allah berprasangka dengan sifat Adam pada dirimu. Maka jangan kamu menuduh Adam itu tidak berprasangka kepada Allah. Bukannya kita tidak mengingatkan, tetapi kita lupa akan kodrat itu. Berprasangka Allah kembali kepada rohanimu, maka kodrat Muhammad telah mengajakmu beribadah. Dan apabila berprasangka Allah dalam nyawamu, sesungguhnya Dia datang ke dalam kedudukannya untuk disembah. Inilah yang dikatakan prasangka kepada Allah. Hadirin jamaah, tidak mudah seorang umat menyatakan ketuhanan Allah dalam dirinya. Tidak mudah seorang umat menyatakan wujud Allah pada dirinya, apalagi dirinya maujudnya Allah. Kalau dia tidak bisa menjabariahkan hakikat Allah ini ternyata menghimpun kepada satu, semakin dikaji mengkerucut semakin menyatu, semakin dikaji menyatu semakin menjadi satu. Tapi naluri bertuhan adalah batin yang sangat halus, melebihi halusnya titian siratul mustaqim, yaitu adalah rasa sir dirimu sebagai hubungan Baitullah. Inilah yang dikatakan hakikat bertuhan. Kamu tidak bisa mengartikan sebuah rasa yang dikirim kepada getaran insan. Ternyata dia merindukan untuk engkau menjadi umat dan laksanakan keumatanmu kepada Tuhan. Kamu tidak bisa merasakan berprasangkanya Allah ke dalam getaran jasad. Rupanya diberikan kesempatan hidup berdunia seolah-olah hidup selamanya. Dan kamu tidak bisa berprasangka kepada batin bahwasanya Allah menunggu engkau menunaikan kewajibanmu sebagai umat. Hilang lost kontak kamu dengan rasa, dengan sirnya Allah. Bukan rasa kesibaharu, tapi rasa kepada sifat an-nasir, bukan an-nazir. Inilah yang menjadi pokok utama di dalam kita mendisiplinkan diri, menuntun diri kepada diri dengan diri menuju yang berdiri. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allah memang Tuhan, tidak kita pungkiri, tapi pernahkah kamu menyatakan keumatanmu di depan Dia, di dalam dirimu sendiri? Wa fi anfusikum afala tubsir. Jangan Islammu dalam warta berita, jangan Islammu dalam kabar berita, tapi jadikanlah Islammu membawa berita kepada umat bahwasanya telah wujud Allah dalam batin. Kemana arah Islammu? Ke kibratkah? Ke Tuhankah? Kalau hanya kita berucap tetapi tidak melihat yang diucapkan,
Apakah itu bukan namanya pendusta nikmatnya Allah? Bukankah itu pendusta pada nikmat Allah? Pasti itulah orang yang mendustakan nikmat Allah setelah dia berucap di dalam kebutaan mata batinnya, ini tabaraka'alanya tidak ketemu. Cerita yang dia ungkai kepada umat itu sebuah berita yang dia tidak mengalami. Tafridnya tidak ada, tajridnya tidak ada, mengalami tidak ada, merasakan apalagi, tauhid berhubungan apalagi. Tetapi kaya dengan sejarah. Sejarahnya enggak habis-habis, 3 kali gonta-ganti kitab, sejarahnya tetap ada. Tetapi sejarah dirimu selangkah pun kamu tidak tahu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama kembali mentelepati diri kita. Sama-sama kita menenangkan diri. Bagaimana hakikat bertuhan itu sebetulnya? Jangan kamu ria dengan alat pencari. Ibarat kajian. Kajian ini adalah alat. Adalah tangga. Begitu tangga itu diinjak, pernahkah kita melihat ke tangga yang sudah diinjak? Tidak. Inilah kajian titian. Persoalannya di depan tangga tersebut. Ibarat kita berduduk beribadah, di kananmu ada surga, di kirimu ada neraka, berhimpun di kiri kananmu, tapi di depanmu ada Allah yang jauh tak terhingga. Dilihat ke kanan ke surga tidak pantas, dilihat ke kiri neraka kita takut. Sementara dia menjalar terus mendekati. Apa upayamu untuk menghadirkan Allah? Mana titian siratal mustaqimmu? Semua tidak terlihat. Inilah yang dialami pertigaan maut. Pertigaan maut yang akan terjadi di akhir hayatmu. Ke kanan surga tidak pantas, ke kiri neraka takut, ke depan Allah harapan tapi tidak tahu. Berkejar-kejaran seluruh kekuatan tergantung kepada kemampuan kamu. Kecepatan api menyambar dan kecepatan surga lari dari kita atau mendatangi kita, tergantung tauhidmu kepada Allah. Inilah yang dikatakan man rabbuka tadi. Siapa yang menguasaimu di dalam bertuhan kepada Allah? Siapa yang maujud di dalam dirimu yang akan menjadi Tuhan bernama Allah? Dan siapa yang nyata dalam dirimu yang dikatakan Tuhan bernama Allah? Pertanyaan itu ke dirimu sendiri. Kalau kamu masih melawan ajaran Islam yang dinamakan tauhid, dikaji untuk langsung menjadi satu, kamu lawan dengan dikaji langsung untuk menyatu. Ini hal yang sangat riskan di mata Allah. Ingat, kehidupan ini seperti apa? Api di dalam sekam.
Sekam itu adalah dirimu, tapi api yang menjalar di dalam sekam ini adalah usiamu. Kalau kamu masih lalai, masih menjadi sekam, mara bahaya mengintai jiwamu. Maka pertahankan kodrat sekam, kodrat dirimu dari kejaran usiamu. Fana'um fillah wal baka'um fillah. Berdirilah pada kepanaan diri yang fana dan kekalkanlah diri yang fillah. Insya Allah. Mengadakan adab-adab kepada Allah dalam pencarian ilmu, mendirikan sir-sirnya Allah dalam rasa dan perasaan, itu sangat wajib dilakukan. Kekosongan bukan di kehampaan, kekosongan ada di ketiadaan dirimu. Ingat, sekali lagi saya ulang, kekosongan bukan sebuah kehampaan, tapi yang dimaksud kekosongan adalah dari kehadiran kemanusiaanmu, karena kamu mengharapkan ketuhanan Allah yang meliputi sekalian alam. Bagaimana bisa kalau kemanusiaanmu mengetengahi dan menguasai kodratnya? Kalau zaman dahulu kita katakan syirik itu perbuatan yang dibenci Allah, ternyata dirimu sendiri bisa menjadi syiriknya Allah kalau kamu hadir di tengah pemahaman Allah. Inilah wujud wal mawjud, ada di dalam ketiadaan. Apabila dalam ketiadaan itu ada aku kata Allah, maka kamu tiada. Nah, inilah kekosongan. Pemahaman tauhid seperti ini harus memang dilakukan belajar dengan baik. Kiat-kiat ketuhanan itu harus dipelajari, yang mana bahasa hikmah, yang dikatakan makna Al-Quran Al-Hikmah bagi diri. Ngerti enggak kalau Allah memberikan pertanda seperti ini? Kalau kamu ingat jasadmu, ngerti enggak Allah berbahasa apa? Kalau kamu ingat rohanimu, ngerti enggak Allah berbahasa apa? Kalau kamu ingat batinmu, ngerti enggak Allah bahasanya apa? Sambung rasa dalam kalam kauniyah tadi. Kamu selalu mengagungkan keberadaan Allah dalam kemuliaan, keberadaan kamu dalam kebatilan. Itu adalah pemahaman yang salah. Bukankah kebatilan berasal dari yang hak dan hak berasal dari kebatilan? Tetapi yang benar tidak tersentuh oleh hak dan kebatilan, melainkan wujudnya semata. Hakikat bertuhan ini, para hadirin, ini yang dibutuhkan awal. Percuma semua kajian dikejar, tapi dirimu tidak berhakikat kepada Allah. Kamu tidak pernah gelisah tanpa Tuhan. Kamu nyaman tidur tanpa Tuhan. Kamu enak makan tanpa Tuhan. Akhirnya persamaanmu ada di hutan. Inilah yang dikhawatirkan. Kenyamanan tidak bertuhan. Tiba-tiba ada alat pencarian. Diri adalah nafsahu, wujud alat pencari Tuhan. Tetapi alat itu yang dijadikan diri. Inilah persoalannya. Apapun yang dikatakan sifat dan arasnya Allah, yang untuk menjadi tajalli kepada Allah, itu adalah bersifat sirna.
sampai pada hakikatnya kita mendapatkan suatu wujud yang berdiri. Dalam kehidupan, senangkah kita seseorang yang dekat kita tidak punya hati dan perasaan, tapi dia punya cerita yang mencintai, cerita yang menyayangi, tapi hati dan perasaannya tidak ada? Apa begitu juga sebaliknya Allah? Kamu sembahyang, kamu sholat, kamu zikir, tapi hatimu tidak mengangkat dan memuliakan ketuhanannya. Inilah yang dikatakan amal sia-sia, ibadah sia-sia. Karena yang dimaksud oleh Allah dalam hakikat bermakna hikmah, kamu belum paham. Untuk itu para hadirin, para jemaah, para kaum muslimin dan muslimat, mari kita tingkatkan bagaimana pemahaman, hubungan dan ikatan hati kita kepada Allah. Bagaimana berhubungan batiniah, ngebatinnya diri kepada Allah. Kalau sudah semua selesai pelajaranmu dalam kerangka batin, kalau imanmu dalam kajian tadabbur diri penggalianmu sudah mencapai iman ilmu, ternyata zahir itu adalah batin yang terlihat, mungkin langkah pertama sudah bisa untuk mencari wujudnya Allah. Tapi pemahamanmu tidak bisa digeser karena kenikmatan hidup yang dalam kebatilan Tuhan, maka ini akan membawamu ke alam kedua, yaitu alam keadilan, bukan rahmatullah. Kita seorang imam pulang mengimami jamaah di masjid, kerangka kita amaliyah. Hasilnya apa? Kita senang melihat jamaah yang banyak di masjid. Karena apa? Kedudukan pemahaman kita baru dalam amaliyah, senang kita di depan, orang di belakang. Senang kita orang ramai di masjid, pemahaman amaliyah. Ini kedudukannya amaliyah. Zahirnya kelihatan, bukan zahirnya batin. Yang kedua, apakah kita sudah tahu apa hubungan batin kita dengan orang yang di belakang, jemaah yang di belakang? Apakah yang kita pimpin ini orangnya, apa kodratnya, apa dirinya? Berarti pemahaman ibadahnya sudah naik. Yang ketiga, menyembah dan disembah adalah satu dan satu. Al-ahadun wa'mbubudun al-wahidun. Hanya sifat satuku yang menyembah diriku yang satu. Berarti imam dengan jemaah mewakili aftar dan ba'dalnya, zahir dan batinnya Allah. Imannya sudah ilmu. Nah, begitulah kita melaksanakan hukum juz amma di dalam diri. Apa yang dikatakan hakikat juz amma, diri diamalkan Allah, Allah mengamalkan diri, diri mengamalkan Allah, Allah mengamalkan diri. Terjadilah kesempurnaan ilahiyah, ketuhanan manusia, atau disebut manusia bertuhan, dan atau disebutkan lagi Tuhan bermanusia.
Mari kita tingkatkan para jemaah pemahaman ketuhanan kita. Insya Allah berkah duniamu, berkah akhiratmu. Dijanjikan tutup neraka apabila kamu sanggup membawa Allah menikmati nikmatnya dunia dan akhirat. Tapi jangan kamu pisahkan kefanatikan jiwamu menuju alam munafik dan syirik dengan kamu mengatakan aku di sini, Allah di sana. Hati-hati. Satu bukan artinya tunggal. Satu bukan artinya sendiri. Satu artinya aku. Ingat, apabila Allah menyempurnakan dirinya dengan penyebutan aku, maka dikatakanlah batin itu wujudnya satu yang menjadi pedomanmu. Tapi kalau masih semuanya di dalam sifat manawiyahmu, berusahalah untuk menjadi dapat amalan ahadnya Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan pemahaman ketuhanan dengan dasar niat untuk menjadi wujud maujudnya Allah. Pemahaman niat, kecintaan dan ingin mendapatkan ketuhanan Allah kepada diri itu sangat dibutuhkan. Ketidaktenangan kita dengan kita belum merasa memiliki Tuhan yang mengakui kita umatnya. Belum selesainya jabariyah diri, maka sabarlah dalam berjalan dan memperjalankan. Insya Allah, yakinkan Allah kalau kamu orang yang membutuhkannya. Insya Allah. Tapi kamu ria dengan mengetahui ilmu kunci rahasia batin sir wujud segala macam. Hatimu tidak mencari Tuhan dan tidak menjadikan Allah itu Tuhan. Untuk apa dilanjutkan niat itu? Karena setiap orang berilmu belum tentu bertuhan, tapi orang bertuhan sudah pasti berilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.